Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Puspatarti, NIM 1807547. Di sini saya akan membuat video tentang materi pendidikan anak berkebutuhan khusus yang sudah saya pelajari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selamat mendengarkan. Nah, di sini ada materi pertama, yaitu tentang hakikat anak berkebutuhan khusus dan permasalahannya. Menurut Sunartini 2012, adalah klasifikasi untuk anak dan remaja secara fisik, psikologis, atau sosial yang mengalami masalah serius dan menetap. Nah, anak berkebutuhan khusus ini dapat diartikan mempunyai kekhususan dari segi layanan kesehatan, kebutuhan pendidikan, layanan khusus, kebutuhan akan kesejahteraan sosial, dan bantuan sosial. Disebut sebagai anak berkebutuhan khusus karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan konseling, dan berbagai layanan lainnya yang bersifat khusus. Nah, selanjutnya di sini ada 14 klasifikasi anak kebutuhan khusus. Di antaranya, yang pertama, ada anak retardasi mental atau anak yang mengalami keterbelakangan mental. Yang kedua, ada anak berkesulitan belajar. Yang ketiga, ada anak dengan gangguan emosional. Yang keempat, ada anak dengan gangguan bahasa dan wicara. Yang kelima, ada anak dengan kerusakan pendengaran. Yang keenam, ada anak dengan gangguan atau kerusakan penglihatan. Yang ketujuh, anak dengan ketidakmampuan fisik. Yang kedelapan, anak berbakat. Yang kesembilan, anak autis. Yang kesepuluh, anak ADD atau Attention Deficit Disorder. Nah, yang ke-11 ada anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yang ke-12 ada anak sindroma Asperger. Yang ke-13 ada anak beresiko. Dan yang terakhir ada anak indigo. Nah, materi selanjutnya ada upaya memahami anak berkebutuhan khusus. Dari jurnal yang telah saya baca, ada beberapa cara untuk memahami anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yaitu, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Yang kedua, melakukan pengawasan sejak dini kepada anak. Yang ketiga, memberikan motivasi, bimbingan, dan perhatian kepada anak. Yang keempat, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Dan yang kelima itu mempelajari kebiasaan dan kebutuhan pada anak. Nah, selanjutnya ada anak beresiko. Anak beresiko adalah anak yang tidak mungkin untuk lulus tepat pada waktunya, tidak memiliki keterampilan, rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk digunakan dalam bekerja dan berhubungan dengan orang lain. Ini menurut Sagor dan Cox 2004 dalam buku Anak Beresiko. Nah, di sini sedangkan ada menurut Slapin dan kawan-kawannya berpendapat bahwa istilah beresiko ini tidak dapat diartikan secara tepat karena berbeda variasi dalam hal penyebabnya. Artinya, kemungkinan anak menjadi beresiko adalah bukan hanya anak yang tidak dapat menyelesaikan sekolahnya, melainkan ada beberapa faktor-faktor resiko yang menyebabkan ia beresiko. Jadi, kesimpulannya, anak beresiko ini merupakan suatu kondisi di mana seorang anak mengalami gangguan atau masalah yang menyebabkan anak tersebut menjadi masalah di lingkungan sekitarnya, yang pada akhirnya ini akan merugikan anak itu sendiri. Selanjutnya ada materi tentang model layanan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak. Nah, di sini ada prinsip layanan. Prinsip layanan ini ada 6. Yang pertama itu mengacu pada model pengembangan dan perkembangan anak. Yang kedua, intervensi dini berkesinambungan berkesinambungan. Yang ketiganya, prosedur program yang bersistem. Yang keempatnya, programnya sesuai. Yang kelima, layanan penunjang. Dan yang keenam, penilaiannya objektif. Nah, di sini pun ada tujuan dan fungsi
layanan bagi anak usia dini. Secara umum, bertujuan untuk memberikan kesempatan secara luas pada anak untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan mutu dan hasil belajarnya, serta memungkinkan anak-anak untuk berkembang secara optimal sesuai potensinya sehingga mereka dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Nah, untuk fungsinya tersendiri adalah memberikan layanan pada anak agar mereka dapat mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Nah, di sini terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi pengembangan, fungsi penyesuaian, dan fungsi penyaluran. Selanjutnya ada lingkup layanan. Di sini ada beberapa lingkup layanan. Yang pertama ada layanan penunjang pembelajaran khusus, koordinasi dengan layanan dukungan berbasis masyarakat, layanan penunjang berbasis sekolah, keterlibatan semua personil sekolah, pelatihan untuk semua personil sekolah, layanan konseling yang sesuai untuk anak, dan strategi yang melibatkan orang tua. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.